Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafiq Murtaji, guru akidah akhlak di Madrasah Aliyah Liman Guru sekaligus mahasiswa PPG Daljab Kemenakbat 1 di LPT Kafling Mahmud Yunus Batu Sangkar, Sumatera Barat. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, akan melakukan praktek pembelajaran pada mata pelajaran akidah akhlak dengan tema adab mengunjungi orang sakit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Siang luar biasa. Wah, kurang semangat sepertinya. Saya ulangi ya. Selamat siang anak-anakku. Siang luar biasa. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali di pertemuan kali ini. Untuk mengawali kegiatan kita pada kesempatan siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga kita mendapatkan keberkahan di dalam belajar pada kesempatan siang hari ini. Bapak mohon salah satu untuk memimpin doa pada kesempatan kali ini. Bapak persilahkan Aulia Rosyada untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim ya Mu'allim Ibrahim ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, kelihatannya anak-anakku hadir semua ya? Atau ada yang tidak hadir? Lebih afdalnya Bapak akan mengecek terlebih dahulu kehadiran anak-anakku semua. Siap untuk Bapak absen? Siap. Ahyi Rohana Az-Zahra, Hadirah. Ashifa Aulia, Hadirah. Asni Hanifah, Hadirah. Aulia Rahma Al-Zahra, Aulia Rasyada, Khalisatun Wasilah, Dewi Nurjana. Kemana Dewi Nurjana? Oh, izin kemana? Sedang mengikuti bimbingan. Ya. Kita lanjutkan. Eva Lailah Nurhidayati, Farha Ronia Nida Alifah, Gusri Ayu Linima. Kemana? Mengikuti bimbingan. Hairunisa Isnaulil Muna, Jawharatul Munawwarah, Halwiyatul Ma'rifah, Miftahul Kalimah, Mufrihatul Hidayah, Nafaisatul Ahadiyah, Naila Mu'tiatuz Zahra, Naila Zakiyatun Nisa, Nazila Sekar Ayu, Safanatuz Zuhra, Salma Fatimah Az-Zahra, Siti Adistia Zahra, Uswatun Hasanah. Sudah semua? Ada yang merasa belum dipanggil namanya? Sudah semua. Artinya sudah siap juga ya untuk mengikuti pelajaran pada kesempatan kali ini. Dari anak-anak sudah siap semua, tapi Bapak masih perlu ngecek lagi ruang kelasnya, karena ruang kelas yang nyaman nantinya juga akan menjadikan pembelajarannya lebih nyaman, sehingga ilmunya nanti bisa lebih cepat untuk masuk. Coba kalian cek terlebih dahulu di meja kalian, di sekitar kalian, di bawah meja atau di dekat kursi kalian, masih adakah sampah yang berserakan begitu? Ataukah sudah bersih? Coba Bapak juga akan mengecek apakah benar-benar sudah bersih ataukah belum.
itu mohon diambil sampahnya, minta tolong sampahnya dibuang di tempat sampah supaya nanti kita belajarnya lebih nyaman lagi. Ya, sepertinya sudah bersih semua ya, sudah siap semua ya. Kalian sudah siap, ruangan yang kita pakai untuk belajar juga sudah siap. Hari ini kita akan belajar tentang adab menjenguk orang sakit. Adab menjenguk orang sakit. Karena kita tahu bahwasannya ketika ada teman, ketika ada saudara yang sakit, kita sebagai seorang muslim harus bagaimana? Harus menjenguknya. Betul. Kita sebagai seorang muslim, sebagai wujud kepedulian kita adalah kita menjenguknya. Harapannya apa? Harapannya nanti setelah dijenguk, teman kita atau saudara kita akan termotivasi sehingga nanti mempercepat dia pulih dan mempercepat dia kembali sehat. Kita lanjutkan ya anak-anak ya. Ya. Tadi Bapak sudah menyampaikan bahwasannya termasuk kita sebagai seorang muslim adalah menjenguk saudara kita ketika saudara kita sedang sakit. Terlebih dahulu Bapak ingin menampilkan video pendek tentang mengunjungi orang sakit. Nanti kalian bisa menyaksikan, kemudian setelah menyaksikan kalian nanti bisa sedikit ada gambaran tentang adab menjenguk orang sakit itu bagaimana, dan tentang menjenguk orang sakit adabnya itu seperti apa. Nah, itu ada di situ. Maka langsung saja silakan kalian perhatikan video singkat berikut. Hai, aku Aisyah. Hari ini aku mau pergi ke sekolah. Seperti biasa aku pergi bareng Putri. Assalamualaikum Putri. Ayo pergi sekolah. Waalaikumsalam Aisyah. Hari ini Putri gak masuk sekolah. Dia sedang demam. Tolong sampaikan pada ibu guru ya. Walah begitu ya Bu. Semoga Putri lekas sembuh ya. Walah begitu. Aisyah, Putri kamu sendirian? Iya, benar banget. Biasanya bareng Putri. Iya nih. Putri lagi demam kata mamanya. Nanti pulang sekolah kita jenguk yuk. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo masuk. Teman-teman, tahu nggak? Dalam menjenguk orang sakit ada adab-adabnya loh. Teman yang pertama, memberi salam dengan ramah dan lemah lembut, dengan maksud menengok dan ikut serta mendoakan yang sakit. Yang pertama, buah tangan. Kita tidak hanya datang menjenguk, namun juga membawa hadiah agar hati orang yang sakit itu terhibur. Memperhatikan waktu kunjungan, hindari menjenguk pada waktu beristirahat. Lebih baik jangan berlama-lama supaya tidak membebani orang yang sakit. Bertanya kondisi orang yang sakit. Adab ini menunjukkan dukungan moral serta harapan kita supaya ia lekas sembuh. Tidak mengajak orang sakit berbicara panjang lebar, karena orang yang sakit butuh waktu istirahat yang lebih banyak. Jadi, cukup bertanya seperlunya, hibur dan berikan keyakinan bahwa ia akan sembuh. Dan yang paling penting adalah mendoakan orang yang sakit. Adapun doa menjenguk orang yang sakit, yaitu Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqama. teman-teman, ternyata di balik penderitaan sakit itu ada banyak hikmahnya loh. Beberapa di antaranya yaitu memupuk jiwa sabar dan tawakal, menguatkan atau memperkokoh iman seseorang, merasakan dan menyadari betapa nikmatnya anugerah sehat, memperoleh pahala yang berlipat ganda. Allah akan mengurangi atau mengampuni dosa orang yang sakit, sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah seorang muslim itu tertimpa sakit atau selainnya, kecuali Allah akan menggugurkan kesalahan-kesalahannya,
sebagaimana pohon menggugurkan akan daunnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, menjenguk orang sakit pun ada fadilah atau keutamaannya loh. Menjenguk saudaranya muslim yang sedang sakit merupakan jalan yang mengantarkan kepada surga. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis ini. Keutamaan lainnya adalah kita akan didoakan oleh para malaikat. Sebagaimana dalam hadis, tidaklah seorang muslim yang menjenguk saudaranya muslim di pagi hari, melainkan dirinya akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga petang. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menebar kebaikan, karena kebaikan sekecil apapun akan kembali kepada diri kita sendiri. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah apa yang kalian saksikan, anak-anakku? Adab menjenguk orang sakit. Tadi juga kalau tidak salah, tadi ditampilkan di situ mengenai dalil-dalil mengenai adab menjenguk orang sakit. Kemudian ada pertanyaan seperti ini. Pertanyaannya, mengapa mengunjungi orang sakit itu perlu dilakukan dengan adab? Kira-kira kenapa? Kok mengunjungi orang sakit itu perlu ada adab-adab yang diperhatikan? Kenapa? Coba Bapak ingin mendengar jawaban dari Asli. Mengapa, Mbak Asli? Untuk menjalin hubungan silaturahmi dengan sesama muslim. Betul sekali. Karena pada saat kita menjenguk teman kita atau saudara kita sesama muslim yang sakit, di situ berarti kita melakukan yang namanya silaturahmi, dan silaturahmi itu ada adab-adabnya. Selanjutnya, kalian sudah mendapatkan buku penunjang belajarnya semua atau belum? Sudah mendapatkan semua ya? Ya. Ada yang belum mendapatkan? Oh, tidak ada. Kalau sudah, selanjutnya kita akan berdiskusi. Nanti kalian akan Bapak bagi menjadi beberapa kelompok. Enaknya sesuai dengan barisannya saja ya. Ya, kelompoknya sesuai dengan barisannya saja. Jadi nanti Bapak akan membagi kalian ke dalam empat kelompok. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, ketiga, dan kelompok keempat. Ya, jadi pertanyaannya, apa yang nanti akan kita diskusikan? Kita akan mendiskusikan mengenai perbedaan antara adab dan juga tata krama. Dan yang ketiga yaitu tentang dalil-dalil tentang adab mengunjungi orang sakit. Silakan kalian duduknya bisa menyesuaikan dengan teman-temannya supaya lebih enak nanti di dalam berdiskusi. Bisa menghadap ke belakang, bisa menghadap ke sampingnya juga bisa. Yang penting nanti lebih mudah pada saat kalian melaksanakan diskusi. Silakan kalian bisa saling hadap-hadapan. Silakan kalian bisa berdiskusi. Usahakan dalam diskusi itu tidak hanya satu dua yang diskusi, akan tetapi semua bisa menguatkan apa yang ada dalam pikiran kalian. Tidak usah malu-malu di dalam berdiskusi, harus semangat, harus yakin, dan lebih supaya nanti bisa menghasilkan hasil diskusi yang bagus. Silakan didiskusikan.
lagi ya. Waktunya habis ya. Sudah selesai belum diskusinya? Sudah. Alhamdulillah. Mau dimulai dari kelompok mana dulu ini yang sudah siap? Dari tadi sudah dimulai dari sebelah sana ya. Berarti sekarang dimulai dari sebelah ya, sebelah sini. Ya, kelompoknya Aulia Rosada silakan bisa maju. Semuanya tidak apa-apa biar nanti tambah. Oh, dua orang masih cuma dua orang yang maju. Semuanya. Ya sudah dua orang ya. Ya, dua orang silakan dua orang maju untuk mewakili kelompoknya menyampaikan hasil diskusinya. Monggo. Tadi yang minta untuk menjadi juru bicaranya siapa? Monggo. Silakan Mbak. Ya, silakan bisa dibuka dengan mengucapkan salam terlebih dahulu. Kemudian langsung saja nanti kalian sampaikan hasil dari diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu perbedaan antara adat dan tata krama. Banyak pendapat tentang adat dan pengertian tentang adat dan tata krama. Salah satunya menurut Profesor Mahfud Al-Atas. Beliau mengatakan adat adalah ilmu tentang penempatan sesuatu pada tempatnya, seperti menghormati guru, menyayangi anak, menjaga lingkungan sebagai bentuk ibadah. Terdapat banyak perbedaan adat dan tata krama secara umum. Adat berbasis agama dan spiritual, tetapi tata krama secara umum berbasis budaya dan kesepakatan sosial. Bisa diulangi kesimpulan dari diskusinya tadi itu yang perbedaan secara umum mengenai adat dan juga tata krama. Kalau adat tadi bagaimana? Ada berbasis agama dan spiritualitas, dan tata krama umum berbasis budaya dan kesepakatan sosial. Bisa paham semuanya ya? Bisa menerima ya? Bisa. Jawaban yang disampaikan oleh kelompok berapa ini? 3. Kalau adab tadi itu aspeknya pada apa? Agama dan spiritual. Kalau tata krama itu pada budaya. Maka contohnya apa Mbak? Contohnya di situ. Kalau adab contohnya? Contoh adab salah satunya itu mengucapkan basmalah sebelum makan. Sebelum makan mengucapkan bentuk rasa syukur atas nikmat yang ya, diberikan. benar. Jadi sebelum makan mengucapkan basmalah itu kan mengandung nilai-nilai agama, nilai-nilai spiritual. Saya mau makan dengan membaca basmalah. Nah, itu kaitannya dengan spiritual. Nah, kemudian kalau contoh yang tata krama bagaimana? Kalau contoh yang tata krama, tidak mencolek makanan dengan tangan kiri. Oh iya, betul, tidak mencolek makanan dengan menggunakan tangan kiri. seharusnya menggunakan tangan apa Mbak? Tangan kanan. Oh, dengan menggunakan tangan kanan. Kenapa kok tidak menggunakan tangan kanan? Karena lebih sopan. Iya, lebih sopan tangan kanan. Kalau yang kiri itu kan biasanya identik dengan hal-hal yang Kecil.
kotor. Kalau yang kanan diganti dengan hal-hal yang baik. Betul sekali. Luar biasa. Apa jawabannya yang diberikan oleh teman kalian? Mengenai dalilnya bagaimana tadi? Dalil kita ambil dari Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5, ayat 2. Bagaimana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam perbuatan dosa dan bermusuhan. Masuk itu menjelaskan dalil mengenai mengunjungi orang sakit. Bisa masuk ya? Karena itu adalah sebagai ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan. Kayak gitu. Jelas ya jawaban yang disampaikan oleh teman kalian ya? Jelas. Jelas, beri tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah maju. Apakah ada pertanyaan yang ingin saya ajukan pada teman kalian? Tidak, sementara tidak ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah maju. Kami persilakan untuk duduk kembali. Luar biasa. Silakan ditutup. Sekian presentasi sedikit dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sekilas mengenai perbedaan antara adab dan juga tata krama. Meskipun kelihatannya agak-agak sama, akan tetapi ternyata ada perbedaan. Kalau adab itu lebih terkait dengan agama dan spiritualitas, ataupun antara yang diajarkan oleh Allah kepada hambanya, sedangkan kalau tata krama itu adalah seputar budaya yang berlaku di dalam lingkungan. Sebagai penutup kegiatan kita pada kesempatan hari ini, Bapak ingin kalian menuliskan satu hal yang baru yang kalian dapatkan pada pembelajaran di kesempatan siang hari ini. Silakan kalian bisa tulis di dalam buku kalian satu hal yang baru yang kalian rasa itu adalah hal yang baru yang kalian dapatkan pada kesempatan siang hari ini. Bapak beri waktu 1 menit dari sekarang, silakan. Satu hal yang baru. Ya, coba Bapak tanya satu persatu secara acak. Apa hal yang baru yang kamu dapatkan pada kesempatan kali belajar kali ini? Dapat menyadarkan diri bahwa kesehatan itu sangat penting. Iya, betul. Dapat menyadarkan diri bahwasanya yang namanya kesehatan itu sangat berharga. Orang bisa makan enak kapan? Ketika pas dia sehat. Ketika pas sakit makan yang enak pun kadang terasa tidak enak. Kemudian apa? Iya, menjadi tahu apa itu adab dan apa itu tata krama. Yang baru yang didapatkan. Momentum yang tepat untuk kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa jawaban-jawaban yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Tepuk tangan yang meriah untuk kita. Dan yang paling terakhir,
ini sebagai bentuk penutup, Bapak ingin tahu juga apa sih dalil yang menyinggung tentang hak seorang muslim yang didapatkan dari muslim yang lain. Saya ingin mendengarkan jawaban dari siapa? Halwi. Dalilnya apa? Dalilnya hakul muslim ala muslim, dalilnya bagaimana? Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya, benar sekali. Itu dalil yang menjelaskan hak muslim atas muslim yang lain. Kemudian satu lagi coba disebutkan salah satu adab pada saat kita mengunjungi orang yang sakit. Sekarang Salah satu adab menjadi orang sakit yaitu menanyakan keadaan orang yang sakit. ya, betul sekali, menanyakan keadaan orang yang sakit. Luar biasa, ternyata sudah paham semua, nggih? Jadi setelah pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari akhlak tercela, di pertemuan kali ini kita mempelajari tentang akhlak terpuji, yaitu mengenai adab mengunjungi orang yang sakit. Dengan kita mengetahui mengenai adab-adabnya, dalil-dalilnya, dan lain sebagainya, harapannya kita bisa lebih memperbaiki diri kita, lebih memperbaiki hubungan kita atau interaksi kita dengan sesama saudara muslim, sehingga nanti benar-benar bisa menjadi masyarakat atau sesama manusia yang hidup rukun dan berdampingan. Selain itu juga merupakan momentum yang tepat untuk kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena sudah diberikan kesehatan. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kiranya cukup pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan mendatang. Adapun untuk pertemuan mendatang kita akan membahas tentang adab, dia masih sama, yaitu adab mengunjungi orang yang sakit, kayak gitu. Itu saja. Mari kita tutup dengan baca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian Bapak akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.